Halo, saya Yogis dan kali ini kita akan membahas apakah LOA atau Law of Attraction itu nyata atau tidak nyata. Jadi kalau kita lihat dari video-video saya sebelumnya, itu menyimpulkan bahwa saya ini adalah orang yang percaya terhadap LOA atau Law of Attraction yang dipopulerkan oleh buku The Secret. Akan tetapi hal itu tidak menutup kemungkinan bahwa saya sendiri memiliki keyakinan terhadap teori di luar sana yang menyatakan bahwa LOA itu sebenarnya adalah kebohongan. LOA itu adalah sebuah penipuan publik dengan menjual harapan, seperti itu. Mengapa hal itu bisa terjadi pada saya? Karena saya sendiri dia adalah seorang skeptis. Kemudian kita akan membahas poin-poin dari sisi sebaliknya, maksudnya dari sisi yang berlawanan. Selama ini kita membahas LOA, melihat LOA dari satu sisi, dan kita tidak melihat dari sisi yang lain. Kita akan bahas poin-poinnya tersebut. Pertama, kita akan menyinggung sedikit tentang LOA ini. LOA ini sangat diyakini oleh banyak masyarakat, teori yang sangat populer. Mengapa demikian? Karena LOA ini menjanjikan janji-janji manis yang kelihatannya akan memudahkan hidup kita. Bagaimana tidak? Kamu bisa memanifestasi keinginanmu. Apapun yang kamu inginkan dalam hidup ini, itu bisa kamu datangkan hanya dengan merubah pikiranmu, perasaanmu, dan bagaimana kamu bersikap. Seperti itu. Sangat mudah sekali kan? Tentu saja hal ini akan menggiurkan banyak masyarakat dan akan menarik perhatian masyarakat untuk meyakininya. Pertama, kita akan membahas satu poin. Yang pertama adalah LOA itu adalah pseudoscience. Jadi pseudoscience ini adalah kumpulan kepercayaan atau ilmu yang secara keliru dianggap berdasarkan kaidah ilmu sains, dan LOA ini termasuk di dalamnya menurut saya. Dan dituliskan di Wikipedia sendiri bahwa LOA itu juga masuk ke dalam pseudoscience. Jadi LOA ini teorinya itu oleh kita, diserap oleh pikiran kita, itu seakan-akan itu adalah ilmu sains, bahwa ada partikel-partikel atau vibrasi-vibrasi yang akan menarik kenyataan itu ke dalam diri kita. Dalam kenyataannya belum ada penelitian yang membuktikan tentang teori LOA ini. Meskipun orang-orang yang menentang bahwa LOA ini adalah pseudoscience dan LOA ini benar-benar sesuai dengan sains, memberikan penelitian-penelitian yang mungkin berkaitan dengan LOA ini, seperti placebo effect, terus kemudian double slit eksperimen, terus kemudian teorinya penelitiannya Dr. Masamoto tentang air itu. Dari hal itu, misalnya teori placebo effect, ya benar, mungkin placebo effect akan mendukung teori LOA ini, tetapi selama belum ada penelitian spesifik yang menurut kaidah sains yang meneliti tentang kebenaran LOA ini, atau kebenaran benar-benar nih vibrasi kita itu menarik partikel-partikel menjadikan sebuah kenyataan, misalkan sepeda dan sebagainya seperti itu, maka saya setuju dengan mereka yang menyatakan bahwa LOA ini masuk ke dalam pseudoscience. Yang kedua, poin yang kedua ini tentang film The Secret. Jadi ada buku The Secret dan ada juga ada juga filmnya, movie-nya The Secret. Jadi movie-nya ini pertama akan saya jelaskan kalau kalian belum nonton. Jadi filmnya ini itu settingnya seperti film dokumenter, yang mana di film dokumenter ini secara tidak langsung, kalau kalian tahu kan, seperti wawancara terhadap tokoh-tokoh masyarakat yang berhubungan dengan hal tersebut, secara tidak langsung otak kita menyerap bahwa film itu adalah sesuatu yang real. Ya, apa yang dikatakan, bukan apapun ya, apa yang ditampilkan di sana itu adalah sesuatu yang real. Kejadian yang ditampilkan di sana adalah kejadian yang terjadi di masa lalu, seperti itu. Nah, di sini permasalahannya adalah dalam film The Secret itu dinyatakan bahwa contohnya ini, salah satu contohnya, orang-orang besar, orang-orang yang terkenal, orang-orang yang berpengaruh zaman dahulu seperti Newton, terus Einstein, Edison, Plato, dan sebagainya itu mengetahui tentang The Secret ini, dan mereka menggunakan The Secret. Pernyataan-pernyataan itu tidak diikuti dengan bukti-bukti yang konkret bahwa mereka benar-benar mengetahui tentang The Secret ini atau menggunakan The Secret, seperti itu. Kan? Terus yang kedua, ada salah satu scene di dalam video tersebut bahwa orang-orang yang mencoba untuk membeberkan atau mengumumkan tentang The Secret ini kepada khalayak umum, istilahnya mencuri The Secret ini dari orang-orang tertentu tersebut, kemudian dibeberkan ke khalayak umum, akan dikejar-kejar dan disiksa, seperti itu. Dan kejadian ini digambarkan. Jadi sekali lagi saya ulangi, ini formatnya adalah film dokumenter yang secara nggak langsung kita menyadari, oh mungkin ini terjadi di zaman dahulu, dan hal itu
tidak ada buktinya, maksudnya tidak diberikan buktinya bahwa hal itu pernah terjadi. Ada orang yang disiksa sampai disiksa karena ingin mencoba membocorkan LOA ini. Oke, poin ketiga adalah tentang testimoni atau keberhasilan tentang LOA, ya kan. Jadi pasti kalian akan mendapati banyak di luar sana video-video atau komen-komen atau buku-buku yang ada testimoninya dan lain sebagainya, atau bahkan orang-orang terdekat Anda yang menceritakan keberhasilan mereka terhadap LOA ini. Begitu pula dengan saya sendiri mengalaminya dan ya berhasil, semuanya berhasil. Waktu dulu saya SMA memiliki 4 keinginan pekerjaan yang saya inginkan dan sampai saat ini semuanya satu persatu terpenuhi. Walaupun saya tidak bagus di bidangnya, maksudnya tidak menjadi besar di bidangnya, karena keinginan saya waktu itu hanya menginginkan memiliki profesi-profesi itu dan semuanya terpenuhi. Yang waktu itu ketika SMA hal itu sangat impossible. Dari seorang yang sangat introvert, pemalu dan sebagainya, itu mungkin 10% hal itu menjadi kenyataan waktu itu kalau kita lihat waktu SMA. Dan hidup saya entah kenapa yang awalnya kemungkinannya tidak menjalur dari keinginan-keinginan saya tersebut, ternyata diputer kemudian menjadi kenyataan, semuanya terpenuhi. Dan itu kemungkinan akan kalian dapati, maksudnya cerita-cerita yang ajaib-ajaib seperti itu mungkin akan kalian dapati di luar sana. Pertanyaannya adalah, apakah hal tersebut itu adalah hasil dari LOA itu sendiri? Bukan hasil dari, maksudnya bukan hasil dari, mungkin memang benar hasil dari keinginan-keinginan saya, ya kan, yang membimbing otak saya atau otak tidak sadar saya untuk mengambil keputusan-keputusan yang menuju ke keinginan-keinginan saya tersebut. Bukan seperti itu. Pertanyaannya adalah, apakah benar-benar bahwa ketika kita melakukan afirmasi, itu keinginan kita atau kita mengeluarkan vibrasi-vibrasi yang kemudian ditanggapi oleh semesta, yang semesta itu menciptakan keinginan-keinginan kita yang sesuai dengan teori LOA itu sendiri? Itu pertanyaannya, apakah sesuai dengan teori tersebut, atau mungkin semuanya ini bisa berhasil tetapi ada faktor lain yang membuat hal itu berhasil? Itu yang kita ingin cari tahu sebenarnya. Jadi ini itu saya akan gambarkan persis sekali dengan placebo effect dan dukun, ya kan, placebo effect dan dukun. Jadi gini, ya, kalau kita pergi ke dukun, ada seorang yang pergi ke dukun, kemudian beberapa tahun kemudian dia menjadi kaya raya. Apakah dukunnya hebat? Jawabannya belum tentu. Apakah dukunnya tidak memiliki dalih terhadap kekayaannya orang tersebut? Jawabannya juga belum tentu, ya kan? Jadi mengapa demikian? Kalau kita lihat ada beratus-ratus orang mungkin yang datang ke dukun tersebut, dan mungkin beberapa yang berhasil sembuh atau mungkin beberapa yang bisa kaya dan sebagainya seperti itu. Jadi belum tentu apa yang membuat orang ini berhasil. Dan saya juga tidak memungkiri bahwa si dukun ini juga memiliki pengaruh terhadap keberhasilan orang tersebut. Tapi apakah mesti dukunnya? Enggak, belum tentu. Sama halnya dengan placebo effect. Misalnya orang sakit parah, terus kemudian dia dikasih pil yang pilnya itu tidak memiliki kandungan obat sama sekali. Dia percaya bahwa pil itu adalah pil yang sangat manjur dan pil yang dengan teknologi yang terbaru atau pil penemuan terbaru yang akan langsung menyembuhkan penyakitnya. Dari modal keyakinannya dia terhadap pil tersebut, dia minum pil tersebut dan kemudian dia berhasil sembuh. Ini sama halnya dengan kejadian dari si dukun tersebut. Jadi ya benar, pilnya ini emang mempunyai dalih, tetapi nggak seperti yang kita bayangkan. Jadi dukunnya itu seperti pilnya ini dalam placebo effect, kalau menurut saya ya. Hal itu juga terjadi dalam LOA. Jadi keinginan-keinginan kalian yang kalian inginkan itu bisa terjadi, terwujud, ya kan? Karena kepercayaan kalian dengan LOA, kepercayaan kalian terhadap LOA ini. Dari contoh ini pun, ini sebenarnya LOA ini adalah pilnya itu. Jadi bukan LOA-nya yang mewujudkannya, ya kan? LOA ini hanya pilnya, karena hanya sebagai media untuk meyakinkannya. Jadi apapun itu kemungkinan otak kita akan percaya, karena otak kita percaya menjadi percaya diri, yang membuat merubah diri kita, merubah sikap kita, merubah keputusan-keputusan kita yang ada dalam kita, apa yang kita hadapi, keputusan kita secara tidak sadar. Keputusan-keputusan itu akan menunjukkan jalan yang menuju ke keinginan kita tersebut, seperti itu. Kalau yang saya
yakini sampai saat ini, karena belum ada bukti secara saintifik tentang LOA ini. Oke, sekarang kesimpulannya dari semua video tadi, ya, video selama itu tadi, ini yang paling penting, ini yang harus kalian tonton, ya kan? Karena saya tidak ingin kalian salah tangkap dan sebagainya. Apakah kita harus meninggalkan semua hal itu, misalkan dukun atau LOA dan sebagainya? Kalau menurut saya untuk dukun ya kalian tinggalkan. Kenapa? Karena itu adalah upaya keyakinan yang bisa kita hilangkan tanpa perantara, ya kan? Seperti placebo effect itu. Jadi tanpa pilnya pun kita bisa meyakini bahwa kita harusnya bisa sembuh seperti itu. Misalkan untuk upaya secara fisik, misalkan upaya berobat, upaya ke dokter dan sebagainya, itu tidak bisa diwakilkan, tidak bisa dihilangkan. Perantaranya tidak bisa dihilangkan karena kita memasukkan zat-zat kimia ke dalam tubuh kita, terus kemudian yaitu upaya fisik kita. Kalau upaya keyakinan kayak dukun dan sebagainya, itu perantaranya kita bisa hilangkan karena secara fisik itu tidak akan menambahkan apapun kepada diri kita, itu hanya menambahkan keyakinan dalam diri kita, dan keyakinan itu yang akan bekerja mempengaruhi tubuh kita, perilaku kita, dan keputusan kita seperti itu. Jadi dihilangkan saja misalnya untuk dukun dan sebagainya. Belum lagi dari sisi agama, ya kan, kita menjual keyakinan kepada dukun dan sebagainya seperti itu. Jadi mending dihilangkan. Karena untuk terus selanjutnya untuk LOA sendiri, apa kita harus mulai menghilangkan LOA sendiri karena LOA ini adalah keyakinan? Menurut saya sendiri tidak. Kenapa? Karena LOA itu tidak secara serta-merta menunjukkan perantaranya bahwa kita percaya pada suatu hal, suatu barang atau seseorang seperti itu. Dan LOA itu sendiri itu teknik-tekniknya itu sangat bermanfaat bagi kita. Misalkan teknik untuk mengelola perasaan. Jadi teknik tersebut juga akan sangat bermanfaat ketika kita dalam kondisi yang mungkin perasaan kita sangat tidak enak, bagaimana kita bisa merubahnya menjadi lebih enak. Terus bagaimana kita teknik afirmasi misalnya, bagaimana kita bisa memiliki keyakinan terhadap tujuan-tujuan kita, bagaimana kita bisa menanamkan ini nih yang saya inginkan. Jadi bagaimana kita menghipnotis pikiran bawah sadar kita tentang tujuan kita tersebut. Jadi teknik-teknik dalam LOA tersebut sangat membantu kita, yang mana mungkin sebenarnya tidak, yang mewujudkan keinginannya tersebut itu bukan seperti yang kita bayangkan sebelumnya tentang LOA, tetapi sebenarnya teknik-teknik yang dilakukan tersebut itu cukup membantu untuk mewujudkan keinginan kita. Jadi kalian yang mau mempraktekkan LOA tersebut, silahkan praktekkan seterusnya, maksudnya kalian praktekkan karena itu tidak ada ruginya dan sangat bermanfaat. Jadi itu kesimpulannya, kita tidak perlu menghilangkan LOA ini, enggak, semuanya memiliki manfaatnya. Hanya mungkin ini tuh ini loh, apa itu, kenyataannya yang terjadi di balik kenyataannya yang mewujudkannya itu bukan seperti yang diceritakan seperti itu. Hanya itu saja sebenarnya. Jadi selebihnya bermanfaat. Karena belum ada yang diceritakan kepada kita ini, belum ada bukti saintifiknya bahwa itu yang terjadi seperti itu. Hanya itu saja masalahnya. Jadi jangan khawatir, kalian bisa tetap mempraktekkan LOA dan ya seperti itu. Semoga bermanfaat, dan saya minta maaf kalau mungkin kalian kehilangan kepercayaan terhadap LOA dari video ini dan sebagainya. Saya mohon maaf. Tujuan saya hanya ingin membeberkan ya seperti itu kenyataannya yang terjadi sekarang. Oke, see you di video selanjutnya. Stay well, bye.